Besok pagi sekitar jam 5 dia bangun tidur. Tiba-tiba saya dipanggil gitu. Pak, sini. Ada apa, Bu? Saya bilang begitu kan. Oh, ini saya ada luka-luka seperti koreng, Pak, bau di alat vitalnya. Singkat cerita, besoknya dia datang ke rumah gitu loh. Saya cerita, siapa nama istri abang? Kan biasa selalu ditanya nama kan, karena posisi istri lagi di dalam, dia di ruang tamu gitu loh. Setelah saya sebutin namanya, dicek sama dia, Bang, jadi emang gak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya telah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis, di mana istri dari beliau ini dikirimi santet oleh orang yang tidak bertanggung jawab, menyebabkan kemaluan dari istrinya ini membusuk dan menjadi lumpuh. Oke, tanpa menunggu lama lagi, langsung aja kita sapa narasumbernya dan berkenalan langsung dengan Babe Maman. Iya. Terima kasih Bang Babe, Bang Babe lagi. Terima kasih Babe Maman sudah hadir di studio Jejak Backpacker. Sama-sama. Ya. Jadi itu serem banget ya Be ya, santetnya ini. Iya. Jadi istri Babe itu mohon maaf, kemaluannya itu benar membusuk. Benar. Lumpuh sampai? Dari lumpuh, besoknya langsung ada di alat vitalnya, kemaluannya itu membusuk. Oh, oke. Simpan dulu ceritanya. Wah, serem banget ya. Tapi sebelum Babe Maman menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Lagi cari I.O. untuk family gathering atau kick-off meeting dan gala dinner, liburan bersama teman kantor, atau kegiatan study tour untuk sekolahmu? Yuk buruan, segera hubungi admin kami dan nikmati keseruannya. Oke, Babe udah siap buat cerita Be ya. Oke, silakan Babe. Kisah ini terjadi ketika saya masih bertugas di suatu perusahaan. Memang ini nggak terkait langsung, tapi efek dari tekanan pekerjaan mempengaruhi jiwa saya. Jadi saya ditempatkan di suatu tempat yang rawan dari kejahatan gitu loh. Dan siapapun di situ nggak ada yang berani gitu loh. Akhirnya saya ditempatkan karena tekanan pekerjaan ini akhirnya mempengaruhi jiwa saya gitu loh. Singkat cerita, ketika saya pulang kerja, keadaan macet, ketika sudah mau menyampe rumah, tiba-tiba saya tidak bisa jalan kendaraan saya karena terhalang oleh kendaraan seseorang yang memarkirkannya sembarangan gitu loh. Oke. Nah di situ saya juga salah. Saya langsung memaki orang tersebut gitu loh. Sehingga terjadi pertengkaran. Selesai itu saya pikir nggak terjadi apa-apa gitu loh. Singkat cerita, 3 bulan kemudian terjadi suatu peristiwa yang mana ketika istri saya mau menjelang maghrib, tiba-tiba sakit. Badannya panas. Oke. Secara logikanya yang namanya medis ya harus saya bawa ke dokter gitu loh. Oke, selesai maghrib saya bawa ke dokter kan untuk berobat gitu loh. Nah dokter berbicaranya bahwa ini
kecapean gitu loh, sehingga butuh istirahat gitu loh. Selesai berobat, pulang, minum obat, tidur gitu loh. Sekitar jam 11 tiba-tiba dia panggil saya ingin ke toilet gitu loh. Saya antar toilet, itu belum apa-apa. Selesai jam 11 kurang lebih ya. Nah, selesai dari toilet dia bilang, "Pak, ibu mau ke depan, mau di ruang tamu gitu loh." Ya udah jalan, masih normal itu pada saat itu gitu loh. Duduklah, ngobrol lah sama suami sih, masalah kehidupan kan, masalah anak apa gitu loh. Kurang lebih 1 jam kita bicara, tiba-tiba istri saya mau balik ke kamar, mau istirahat gitu loh. Begitu dia mau jalan langsung ambruk. Itu masalahnya. Saya pikir ini salah obat, kan logika gitu loh. Masih pakai logika ya. Dulu gitu. Udah kan. Saya papa. Jadi intinya saya nggak gotong, tapi saya angkat, saya papa gitu loh. Gitu loh. Saya papa sampai kamar, udah selesai. Saya begadangin sampai pagi. Gitu loh. Besok pagi sekitar jam 5 dia bangun tidur. Tiba-tiba saya dipanggil gitu. "Pak, sini. Ada apa, Bu?" Saya bilang begitu kan. "Oh, ini saya ada luka-luka seperti koreng, Pak, bau di alat vitalnya." Dari situ saya masih logika. Saya pikir salah obat maksudnya gini, apa bahasanya, alergi obat. Iya betul, alergi obat gitu loh. Saya pikir besok kita harus ke dokter lagi, ganti dokter gitu loh. Besok habis maghrib kita bawa ke dokter, ke klinik gitu loh. Tapi beda yang pertama ya gitu. Saya bawa ini, ternyata bukan makin sembuh, makin parah. Itu. Akhirnya saya berpikir, kebetulan saya punya teman-teman waktu saya masih muda, banyak bergaul di lingkungan orang-orang yang ngerti lah secara spiritual ya, tapi saya nggak belum paham gitu loh. Saya hubungin temen tuh, dia orang Jogja, namanya Mas Iok. Saya telepon, "Assalamualaikum Mas, posisi di mana?" "Aku di bandara Bang." "Loh, aku lagi dinas gitu loh." "Kapan balik?" "Aku mau nganter TKI, jadi dia antar jemput TKI Bang Ale gitu loh." Kerjaannya ya. Ke daerah mana? Deket sih Bang, Banten. Saya juga ntar balik gitu, tapi saya nggak bisa malam ini ke rumah Abang. "Emang ada apa ya Bang?" "Ya kalau bisa ke rumah lah, ada masalah sedikit." Saya bilang gitu. Singkat cerita, besoknya dia datang ke rumah gitu loh. Saya cerita, "Siapa nama istri Abang?" Kan biasa selalu ditanya nama kan, karena posisi istri lagi di dalam, dia di ruang tamu gitu loh. Setelah saya sebutin namanya, dicek sama dia, "Bang, ini emang nggak wajar. Ini ada yang kirim gitu loh. Nah sekarang gimana? Yang penting intinya mau dari manapun istri saya sehat kan gitu loh. Ya kita gimana ya Bang Ale? Yang namanya suami saking sayangnya sama istri gitu loh. Pala buat kaki, kaki buat pala, kita bela-belain kan gitu loh. Udah selesai, ditanya diobatin lah gitu loh. Tapi nggak disentuh, nggak ada sistem pengobatan temen-temen saya, nggak ada yang disentuh. Diperhatiin, diliatin, kasih air. Alhamdulillah. Itu loh. Alhamdulillahnya gini maksudnya. Begitu dikasih air, itu ada perubahan gitu loh. Gitu loh. Nah yang lucunya yang itunya gitu loh, kayak agak kering gitu loh. Yang luka-luka koreng di sekitar itunya gitu loh. Alhamdulillah kan. Udah. Saya ucapkan terima kasih. Nggak panjang lebar, akhirnya mungkin sekitar 2 jam dia pulang gitu loh. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu lebih baik gitu loh, makin bagus, cuman jalan masih lemas gitu loh. Hari ke-7-nya ambruk lagi. Tuh sama. Sama. Enggak, maksudnya membusuk lagi. Iya.
ambruk lagi. Saya telepon lagi kan, Mas, nun sewu, kan dia orang Jogja. Gini-gini saya bisa Jawa dikit kan. Mas, nun sewu, no apa bang? Iki bojoku sakit lagi. Ya wes, aku lagi libur. Malam itu datang langsung Bang Ale. Diobatin lagi, dipagerin rumah, pagar gaib namanya, dibentengin lah gitu. Dia nanya, Bang, ada gula Jawa nggak? Jadi kalau gula Jawa bahasanya apa ya? Gula apa? Gula aren. Oh, gula aren. Gitu loh. Udah gitu, saya ambilin gitu loh. Dibikinin, dikelilingin rumah gitu loh. Nah, itu benar. Memang suasana rumah enak, aman. Tapi kan isi saya begitu udah enak harus ke warung dong buat belanja. Dia lupa bahwa harusnya bukan hanya rumah, badannya pun harus dipagerin. Tembus, jebol lagi. Tuh. Dalam pas besoknya lagi, pas 1 minggu, pokoknya rata-rata 1 minggu itu saya juga bingung, kayak boleh disetting gitu loh. Begitu lagi Bang Ale. Ya kan saya udah nggak enak sama temen yang ini gitu loh. Kebetulan saya punya channel lagi, saya telepon. Nah dia bisa ngobatin jarak jauh gitu loh. Bahasanya sama Bang Ale. Bang, ini bojomu, ini disantet. Jadi bukan penyakit wajar. Dia bilang begitu. Ya sekarang gimana ceritanya Kang? Saya bilang, tolong deh bantu saya gitu. Oke. Dia kan nggak kenal nama istri saya, kenalnya saya, sebutin namanya lagi gitu loh. Siapa nama bini abang gitu loh. Saya sebutin gitu loh. Nih. Dalam jangka setengah jam lah pengobatannya gitu, jarak jauh ya. Terus, udah Bang, insya Allah gitu loh. Ya saya nanya istri yang punya jasad kan, kalau saya mah nggak ngerti gitu loh. Bu gimana? Enakan Pak, kan bahasanya gitu. Enakan gitu. Ya syukur alhamdulillah deh Bu gitu loh. Udah gitu loh. Insya Allah ini mungkin dengan temen yang satu ini kamu bisa lebih baik lah gitu loh, istilahnya begitu. Ternyata ya begitu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari enak. Nah masuk ke 6 ke 7 begitu lagi. Kembang lagi. Gitu loh. Saya kan pusing jadinya gitu loh. Harus bagaimana lagi gitu loh. Obat dan dokter itu yang dari 2 dokter saya suruh habisin gitu. Udah lu minum aja deh tuh obat gitu loh. Sampai tahu dengan minum obat kan kamu bisa istirahat. Itu Bang Ale istilahnya. Nah akhirnya saya ingat saya punya kenalan engkong. Jadi waktu saya lagi main diajak temen, Bang main ke rumah dulu ya sebelum peristiwa yang terjadi gitu loh. Di daerah Pondok Kopi. Saya nggak tahu nama asli tapi saya manggil engkong. Saya bawa pakai motor, main ke rumah. Dia langsung tahu. Nih istrimu nggak wajar sakitnya gitu loh. Ya justru saya bawa kemari Kong gitu. Kalau wajar saya bawa ke rumah sakit dong. Saya gituin Bang Ale. Ya udah. Sama sistemnya diobatin, terus dikasih garam. Kalau ini kasih garam nih, ntar lu nyampe rumah tong, di depan rumah lu bakar di garam kalau maghrib gitu loh. Ini untuk APBN Kong. Ini maksudnya buat ngusir gitu loh. Nah, kita kan namanya belum paham masalah itu, ya kita jalanin gitu loh. Jalanin, ya sama posisinya gitu loh. Udah jalanin. Ya tetap saya nanya jasadnya istri kan, karena kan yang dia ngerasain penyakitnya gitu loh. Kalau kita mah cuman bisa membantu, mengantar gitu loh untuk mengobati gitu loh. Nah kebetulan saya nih nggak punya anak perempuan, saya punya anak laki 2, udah SMP. Sama anak laki kan masa bodoh, gitu loh. Cuek. Jadi mau nggak mau saya yang harus turun tangan semua gitu loh, istilahnya. Sama kasusnya mirip gitu, 1, 2 itu lebih makin kemarin makin enak, tapi masuk ke 6 ke 7 begitu lagi gitu. Ini harus bagaimana Bu gitu. Gue udah pusing saya bilang.
Ya kalau gue kesono lagi kesini kan gue malu gitu loh. Ya gimana Pak, kalau begini terus ya juga lama-lama bisa mati gitu kata istri. Tapi ngomongnya lemah loh Bang Ale, karena mungkin ngerasain sakit. Jadi kalau ke kamar mandi harus ada saya. Jadi kita nggak bisa kemana-mana gitu Bang Ale. Udah, saya pusing tuh. Saya pikir. Dulu saya pernah kenalan dengan seseorang. Sebenarnya ini nggak langsung kenal awalnya. Saya dikenalin sama ponakan waktu saya main ke Jawa gitu loh. Nah, saya nangkep bahasa orang ini. Karena kalau ngeliat penampilannya nggak percaya sama orang ini Bang Ale gitu loh. Pertama lusuh, enak petani kan. Gitu loh. Cuman waktu saya lagi ngobrol zaman dulu sebelum ini sakit ya, nih dia ngomong sama ponakan saya kan namanya Awang. Bang, kalau kamu ada apa-apa ngomong sama saya. Saya nangkep tuh Bang Ale bahwa ini bukan masalah bicara hukum gitu loh. Bicara hukum, tapi ini bicara spiritual. Ini saya nangkep ke situ, asumsi gitu loh. Selesai pertemuan, saya nanya sama ponakan, berapa tahun kamu kenal sama orang itu? Udah lama Om gitu loh. Kamu paham siapa dia? Ya enggak lah. Loh, kamu tadi nggak bisa nangkep bahasa dia. Ini memori ya, saya ceritain dulu gitu. Nggak kenal Om, itu bukan orang sembarangan loh. Padahal sih nggak tahu aslinya. Tapi rasa saya yang ngomong gitu Bang Ale gitu loh. Istilahnya. Udah, apa saya kesana gitu loh. Saya masih mikir karena juga bingung. Zaman dulu kan belum ada mobil kayak telepon datang, kita tinggal naikin ke sana gitu loh. Akhirnya tak pikir-pikir, ini gimana caranya istri saya ini harus sembuh total, nggak terulang lagi gitu loh. Dan batin saya mengatakan, kayaknya hanya orang ini yang bisa nangani sampai tuntas, istilahnya. Akhirnya berembuk, gimana Bu? Kalau ibu saya bawa ke Jawa. Ya gimana, kondisi saya begini Pak gitu loh. Pertama kita kan nggak enak, malu di sana gitu. Ya mau nggak mau saya bilang, harus bagaimana Bu? Ini kan jalan yang terbaik saya bilang. Ke dokter udah. Apa bahasa dua dokter saya bilang? Ini cuma kecapean, butuh istirahat. Emang istri saya dagang waktu itu Bang Ale. Jadi logikanya ya wajar gitu loh, karena istri saya dagang gitu loh. Tapi kan dari 4 orang ini, 3 orang kan yang satu 2 kali kan ngobatin. Sama yang saya telepon sama yang singkong ini bilangnya santet. Berarti kan kalau di 3 orang pas itu saya bilang, nggak meragukan lagi gitu informasi itu sih gituin. Lama tuh Bang Ali dipikirin tuh kita tuh, jadi nggak langsung bergerak kita gitu loh. Pertama juga kita butuh dana kan, jadi bukannya asal jalan, kita mikirin juga nih dana gimana Bu gitu loh. Kamu tabungan ada nggak? Saya bilang begitu. Tabungan sih ada Pak. Ini kan persiapan kita mau pulang kampung, aslinya gitu. Ya udah, kalau nanti masalah pulang kampung gampang lah, saya bilang. Rezeki ada lagi dari Allah gitu. Akhirnya baru malam apa sih lupa ingat ya. Kalau nggak salah hari Minggu kalau nggak salah itu. Ya udah, saya nggak telepon tuh. Saya berangkat, anak saya panggil, tolong bawa mamamu ke depan. Kan namanya jalan di Jakarta Utara itu gang itu Bang Ale gitu loh. Oke, dibawa sama anak saya udah di sono gitu loh. Yang satu ngejagain gitu loh. Oke. Nah, kan banyak yang nanya itu kenapa Bang gitu loh. Kagak nih mau ke dokter, alasan saya gitu. Saya nggak bilang mau ke Jawa gitu loh, ya kan. Sampai sana saya naik bajai ke ini kemana, ke Pulau Gadung. Sampai di Pulau Gadung itu masih saya bopong, saya gini maksudnya saya rangkul gitu loh. Kan nggak kuat bopong. Kan dari tempat bajai ke luar kota kan agak beda tempatnya gitu. Udah setelah itu dapat bis, berangkatlah kita gitu loh. Kurang lebih sekitar 6-7 jam perjalanan gitu. Kan belum ada tol. Iya, dulu. Perjalanan 6-7 jam, belum ada tol, baru sampai Cikampek. Alhamdulillah sampailah kita di daerahnya. Tapi itu masih di Pantura. Ke dalamnya itu kurang lebih hampir
10 kilo. Masih jalan lagi. Iya, jadi bingung kan saya gitu, nih gimana orang subuh kok kita nyampe gitu loh. Akhirnya ada tukang beca. Oke. Tak panggil, Pak, bisa nggak nganter ke desa ini? Saya bilang gitu. Bisa Pak, bisa gitu loh. Udahlah tawar menawar, deal, berangkat gitu loh. Itu kita ngelewat ini daerah angker, Bang Ale. Di tengah kuburan kita lewat. Oke. Cuman karena kondisi kita bulat tekad kita untuk menyembuhkannya, nggak ada takutnya. Walaupun ada spor jantungnya gitu loh. Karena kita lewat di tengah kuburan gitu, sini makam gitu. Singkat cerita sampai gitu loh. Sampai di depan rumah. Saya sampai depan rumah, saya angkat, saya bopong kali itu kan dekat rumah gitu. Saya ketok rumahnya. Dia bangun gitu. Kaget dia, Bang Ale. Kenapa Bang gitu loh. Itu saya begini-begini, saya ceritain kan dari kronologis tadi itu kan. Nangis dia, Bang Ale. Keluar air mata. Teman saya. Oke. Sampai nangis gitu loh. Astagfirullahaladzim Bang, orang kok kejam banget. Itu bahasa dia. Ya udah gimana Kang, kita kan belum tidur nih, istri juga belum tidur, kita istirahat dulu lah. Nanti selesai bangun tidur, kita ceritain lah semuanya gitu loh. Udah kan, ceritanya setelah bangun tidur, kita dikasih sarapan, dijamu lah, namanya kita tamu gitu loh. Panjang lebar, kita ditarik sama dia, supaya istri nggak dengar gitu loh. Bang sini, kita ngobrol 4 mata gitu loh. Ada apa? Saya bilang begitu. Tahu nggak abang ini? Ini kasus abang sebenarnya. Loh kok? Kasus saya gimana ceritanya Bang? Abang ini pernah ribut dengan seseorang 3-4 bulan yang lalu. Tuh. Kasusnya sepele. Tapi dia dendam karena ucapan abang. Kebetulan saya pernah dengar sebelum kejadian ini dia jual rumah Bang Ale yang bersangkutan ini. Oke. Nah mungkin rentang waktu berbulan-bulan itu karena dia nggak punya modal untuk balas sakit hati dia. Begitu dia punya modal, dia berangkat. Ini Nun Sewu ya. Tahu nggak Bang? Ini dari Jawa Barat, kota es. Oke. Bogor sono dikit. Tuh. Ini kalau abang yang kena, itu abang bisa pecah. Biji. Tuh. Cuman kenapa abang bisa meleset? Pertama abang tidurnya itu selalu pagi. Satu, abang tuh jarang tidur. Istri karena terlalu lelah, lemah dia Bang. Diceritain kronologisnya begitu Bang Ale. Oke. Istilah kena. Lah sekarang begini saya bilang, kok bisa saya yang bermasalah, istri yang kena? Jadi santet begini Bang, diceritain. Ibarat orang tinju, nggak harusnya kan mukul sini nih, sekenanya aja. Jadi itu bisa juga anak abang, istri abang, walaupun tujuannya ke abang. Siapa yang lemah itu yang kena. Ceritanya begitu. Udah kan? Sekarang maunya abang gimana gitu. Ya intinya saya pengen istri saya sembuh dan tidak terulang lagi gitu loh penyakit ini gitu loh. Ya udah, kalau maunya abang begitu gitu loh, kita tuntasin hari ini gitu loh. Ke belakang dia Bang Ale. Saya pikir ke belakang mau ngapain kan gitu loh. Tiba-tiba bawa ayam. Istri saya nggak disentuh sama sekali, nggak ditengok. Oke. Saya juga bingung, ini ngobatinnya gimana ya gitu loh. Kan yang punya masalah, yang lagi sakit istri gitu loh. Udah kan, bawa. Dia nangis itu Bang. Abang maunya gimana? Ini maksud ayam buat apa? Saya gituin Kang, ini buat apa Kang? Maksud saya begini Bang, abang mau balas dendam. Kalau mau tuntas
setuntas-tuntasnya harus ada yang dilewatin. Udah selesai kata gitu. Ya kalau saya kan ngomong begini, kita walaupun disakitin kayak apa, saya masih punya prinsip ya Bang Ale ya. Saya nggak akan balas dendam. Biar aja Allah yang ini, saya bilang begitu. Bagus ya. Karena memang saya jujur Bang Ale ya, memang kemampuan dia luar biasa. Saya bukan sombong gitu loh. Itu ayam, jadi boleh percaya boleh enggak ya, itu roh orang itu ditarik ke ayam itu. Itu kelihatan. Saya nggak bisa lihat, tapi kronologisnya itu dimasukin, itu dipotongnya susah Bang Ale, nggak langsung bisa dipotong. Nggak seperti kita motong ayam. Tapi kayak gitu, alot gitu ya. Iya, tapi saya ngebatalin, nggak mau. Saya nggak mau gitu loh. Karena gini Bang Ale, di dunia ini apa yang kita tanam ya kita petik nantinya. Walaupun kita benar posisinya gitu loh. Itu prinsip ya. Terus gimana Bang? Gitu bilang. Udah gini aja deh. Saya minta gimana caranya istri saya sembuh tapi tidak menimbulkan korban. Itu permintaan saya bilang. Oke deh gitu loh. Tak usahain gitu loh. Tapi kalau sampai ini terulang kembali, ya mau nggak mau saya Bang gitu loh. Saya harus ngelakonin ini gitu. Udah kan? Ke belakang ngambil gelas, ambil air. Gitu. Tahu gimana baca apa saya nggak paham gitu loh. Diminumin ke istri. Udah minum. Itu istri minum. Tapi mohon maaf, sebelumnya dia nanya dulu juga kan istri, siapa namanya Bang? Mohon maaf ya Bang, siapa namanya Bang? Saya sebutin nama istri saya ini, binti ini gitu loh, udah. Dia nggak berhadapan langsung Bang Ale, teman saya itu gitu loh. Dia minumin, kasih Bang, istri abang gitu loh. Minumin gitu loh. Kurang lebih 1 jam, ya, kurang lebih 1 jam nih. Itu perubahannya drastis. Tapi ingat iniannya enggak kan udah kena medis. Itu loh. Tapi masalah kakinya alhamdulillah gitu. Walaupun belum sempurna ya. Kayaknya butuh proses kan gitu loh. Apalagi udah jalan sebulan kan gitu. Udah kan? Ditunggu lagi, istirahat lagi kan saya gitu. Jadi saya putuskan pulang agak sore gitu. Karena ngeliat perkembangan kita jauh-jauh biaya, jangan sampai begitu balik begitu lagi maksud saya gitu. Tak tunggu selesai, saya tanya perkembangan kan ke istri saya, gimana Bu? Pak kayaknya udah beda nih alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah Pak, ya syukur deh. Tapi kita tunggu lagi nih, saya bilang sampai berapa jam lagi nanti kita balik ke Jakarta gitu loh. Itu perkembangan makin bagus Bang Ale gitu loh. Ada kenaikan secara signifikan gitu loh. Ini khusus yang di lumpuhnya ya gitu loh. Dari lemes terus makin kuat alhamdulillah gitu. Cuman memang nggak langsung 100% gitu loh ya kan. Begitu sore saya pamit pulang gitu loh. Pamit pulang tetap masih saya ituin ya, cuman dia yang merasakan bahwa kakinya udah bisa lebih kuat gitu ketimbang yang pertama gitu loh. Pulang singkat cerita sampailah Jakarta gitu loh. Tapi dia di sana monitor terus. Kan zaman itu masih Nokia jadul lah. Jadi belum ada WA, belum ada, paling SMS kan gitu. Selalu nanyain perkembangan dan dia monitor terus gitu loh. Nah, alhamdulillahnya dia juga bukan hanya ngobatin gitu loh, tapi dia ngebentengin istri, ngebentengin rumah jarak jauh gitu loh. Nah, satu, yang kedua sedikit-sedikit saya dikasih amalan gitu lah sama dia, Bang tolong jalanin ini gitu loh. Untuk apa? Untuk ngejaga aja lah gitu loh. Tapi saya monitor terus gitu loh. Terus berjalan waktu makin bagus. Kalau nggak salah kurang lebih 2 minggu saya juga tetap bawa ke dokter ya untuk yang lukanya itu gitu loh. Alhamdulillah sembuh gitu loh Bang Ale.
ini kemaluannya ini. Kemaluannya ininya juga udah normal gitu loh. Oke. Nah dari situ saya berpikir saya itu nggak bisa ngandelin orang gitu. Ya benar, kita nggak keluar duit buat ngasih ya apa-apa gitu loh, karena nggak bakal mau gitu, namanya sohib kan gitu loh. Saya berpikirnya begini, karena zaman itu emang gila-gilaan santet. Orang kenal dukun, punya uang, nggak boleh salah dikit kita hantem gitu loh. Ini pengalaman pribadi saya gitu loh. Akhirnya saya berkomunikasi dengan beliau, Kang, ini gimana caranya saya bisa suatu saat, saya bilang, saya bisa ngatasi gitu loh. Jadi saya nggak mau terulang begini lagi gitu loh. Mungkin saya kuat, tapi kan saya nggak bisa ngawasin anak istri saya gitu loh. Saya yang bermasalah, tapi kenapa korban kok keluarga gitu loh. Singkat cerita, dia setuju, dibimbinglah saya gitu loh sama beliau gitu loh. Berjalan waktu, alhamdulillah saya bisa ngelindungin keluarga. Oke. Jadi bisa membentengi juga gitu ya. Alhamdulillah. Dapat dari apa namanya, temennya ini tadi. Iya, sohib. Jadi tadinya sohib jadi guru. Iya, Hitungannya iya, gitu betul. loh. Karena pada zaman itu Bang Ale, santet itu luar biasa. Zaman itu loh. Kalau sekarang malah sebenarnya lebih berkurang. Nggak seperti zaman itu. Nggak signifikan gitu loh. Istilahnya. Oh zaman itu hampir rata-rata sakit hati, kenal dukun, beri, punya duit. Apalagi kenapa santet itu terulang-ulang Bang Ale? Karena apa? Uang dia kuat. Itu loh. Uang dia kuat gitu loh. Dan santet itu menunggu sifatnya gitu loh. Jadi ini dia kirim nih, tet gitu loh. Ada intelijennya, bahasanya yang ngawasin, ada yang jagain, ada yang masuk ke dalam jasadnya gitu. Jadi bukan hanya satu, tapi ada banyak makhluk yang dikirim gitu loh. Intinya sebenarnya ada di boneka di dukun sana, tapi di situ ada pasukan jin yang datang ke rumah kita gitu loh, untuk menyakiti gitu loh. Itu sebenarnya. Karena santet itu juga adalah jin juga ya. Jin, nggak ada santet yang nggak ada jin, melalui jin gitu loh. Melalui ritual dia dikasih makan. Sifat jin pinter-pinter bodoh. Pinternya dia dikasih foto aja bisa tahu rumahnya. Bodohnya dia tahu dia bakal kalah urusan sama orang ini. Cuman karena dia dikasih makan, dirawat, dia lawan, padahal dia tahu bakal musnah. Itu istilahnya bodohnya dia. Dari situ saya belajar banyak, tapi tujuan saya bukan untuk komersil, untuk nge-backup keluarga doang. Karena jujur Bang Ale, urusan dengan santet urusan nyawa. Kita tarung, kita kalah, lewat. Tinggal adu kekuatan gitu loh istilahnya. Siapa yang kuat dia yang menang. Itu istilahnya. Jadi nggak semudah itu kita ngebayangin. Pakai ayat ini, pakai ini. Udah ntar dia juga pergi. Itu kan teori. Tapi bagaimana prakteknya dia nggak pernah paham. Hanya orang-orang yang pernah menjalani yang paham itu. Istilahnya gitu. Tapi setelah istrinya sembuh dari santet itu udah normal, jalan normal lagi. Tapi itunya nggak hilang lukanya. Bekas lukanya ada, nggak bisa hilang. Oh. Kayak cacar, tahu cacar nggak? Oke, bekas-bekas luka cacar gitu ya. Itu. Sampai sekarang? Iya. Karena dia benanah kan.
Oh sampai benana. Benana. Gitu loh. Jadi kayak kita kenapa ya? Keluar nanah di sekeliling-kelilingnya itu gitu loh. Mohon maaf, ini di bagian kalau bahasa biologinya labia minora atau labia majora pipinya itu ya? Sekelilingnya. Oh. Tuh. Jadi kalau dulu kan namanya cacar monyet, tahu nggak nih? Ini saya kena cacar monyet nih. Monkeypox. Ya? Jadi bebekas gitu loh. Nih, ini cacar monyet namanya zaman dulu. Iya. Jadi dia ada nanah. Itu loh. Sampai segitu ya? Iya. Berarti itu total gitu? Iya, total gitu loh. Keliling. Mohon maaf nih. Iya. Mohon maaf. Istilahnya mohon maaf. Berarti selama itu nggak libur dulu dong? Gimana? Ya? Gimana, ya? Bang Ale? Rasa prihatin itu aja kita udah nggak mikir yang gitu-gituan, Bang Ale. Nggak ada gitu loh. Karena kita tuh saking khawatirnya sama istri gitu loh. Kok bisa sampai begini gitu loh. Istilahnya gitu. Boro-boro punya pikiran itu. Nggak ada, Bang Ale. Ya. Istilahnya gitu loh. Nggak kepikiran sama berarti saya. Itu berapa bulan? 1 bulan. Mengalaminya satu bulan. 1 bulan. Dan lumpuhnya itu juga Sama. Ya cuman gini, sembuh, hantam lagi, sembuh, hantam lagi. Oh. Jadi begitu. Kayak nggak tahu, kayak udah di planning gitu loh. Kayak di planning gitu loh. Tapi ini nggak gatel ininya? Ya gatal, panas Bang Ale. Oh. Gimana? Pikir saya memang kayak udah nanah gitu aja. Berarti ya ada di kalau gatel gitu digaruk-garuk juga gitu ya? Ya mau nggak mau. Dia kan pecahnya karena digaruk. Gitu loh. Panas, gatal. Gitu loh. Yang ngeri-ngeri sedap lah kata orang Medan. Kalau ngeliat kondisi begitu gitu loh. Istilahnya gitu. Jadi bukan hanya panas ya gatal. Dia bisa pecahnya itu karena digaruk. Jadi memang begitu adanya gitu loh. Saya pikir di bagian selangkangannya gitu loh. Bukan. Di penampangannya itu. Istilahnya gitu. Aduh, serem banget ya. Nah, untuk pelakunya sendiri masih sering ketemu? Ada. Sebenarnya itu masih sepupu jauh. Oh. Sepupu jauh. Digambarin Bang Ale orangnya. Nih, orangnya begini, rambutnya keriting. Ya saya ingat peristiwa waktu masalah parkir motor itu. Kalau parkir kan harusnya begini. Ini malang begini ya, kita mau masuk gimana? Ya. Kalau istilahnya dia buka pintu, ya mau boya dipinggirin dulu gitu loh. Memang jalan itu cuma buat 2 motor. Tuh maksud saya. Di situ saya ngamuknya, saya salah, memang salah. Saya salah, jadi korban istri. Emang kata-kata apa yang bikin dia sakit hati sampai segitunya itu? Ada kebun binatang. Oh. Ada bahasa kebun binatang. Iya. Nah itu kan saya bilang Bang Ale, saking tekanan kerjaan mempengaruhi jiwa saya gitu loh. Iya benar. Jadi cepet emosi ya, nggak stabil lah. Gitu. Iya. Memang sebenarnya nggak boleh sebagai pemimpin gitu loh. Cuman kan kita kan manusia biasa. Udah keadaan di kerjaan tegang, di jalan macet kan Bang Ale. Terus ini dari Pasar Baru sampai ke Hutan Kayu Jakarta Timur jam segitu, jam kredit. Saya kan pulang dinas jam 4. Udah macet, asap, namanya bawa motor gitu loh. Mau pulang ada yang menghalangi. Itu sebenarnya saya nggak pernah lewat situ sebenarnya Bang Ale. Kan ada 2 jalur mau ke rumah nih. Cuman rokok saya habis pada saat itu. Saya punya langganan di daerah itu gitu loh Bang Ale. Jadi saya bener jarang lewat situ. Nah cuman saya kehabisan rokok, ya langsung aja gitu masuk gang itu. Itu sebenarnya gitu. Terus sekian berapa? Berarti udah 4 ya? 4
ya orang pinter lah ya yang ngobatin. 4, tapi sebenarnya 5 prosesnya kan. Yang gua, yang orang Jogja tuh Mas Yok 2 kali. Oke. Itu loh. Tapi dari ke semua yang orang pinter buat ngobatin istri Babe Maman ini, satu pun nggak ada yang, maksudnya mohon maaf nih, nggak ada yang ngelihat langsung. Nggak ada. Cuman dia yang dari Jawa. Sampai kronologisnya diceritain semua. Masalahnya, awal masalahnya di mana diceritain, sampai orang-orangnya, sampai jarak rumahnya. Ini dari rumah kamu cuma 50 meter. Peristiwanya 3-4 bulan yang lalu. Gitu loh. Ini masih ada saudara, hubungan saudara. Dia tahu. Maksudnya kan si Babe Maman sama bawa istrinya ini untuk berobat gitu kan ya. Iya. Berarti ini si paranormalnya hanya mereka apa namanya, mengobatinya hanya tanpa ngelihat kan, berarti ya, tanpa ngelihat wujud dari alat vitalnya. Enggak. Si istri Mamannya. Ya gimana orang dia ilmunya dari pesantren Gus Dur, apa namanya? Udah apa tuh ya? Yang Jombang. Kebo Ireng. Tebu Ireng. Kebo Ireng. Boro-boro nyentuh. Enggak sama sekali. Deh minumin nih. Itu pun ngasih saya. Itu minumin istrimu. Enggak disentuh sama sekali Bang Al. Makanya kan aneh. Ngobatin ini di luar, di halaman, ngobrol doang sama saya gitu loh. Nah cuman ketika dia ngasih air nih Bang, kasih air istrimu. Setelah dikasih air saya tanya, gimana Bu? Kok enak Pak? Rasanya. Ya alhamdulillah, saya bilang begitu. Berarti mungkin inilah kita ketemu jalannya dari Allah gitu loh. Melalui perantara teman saya gitu loh. Itu kalau kayak lemes badannya, tiba-tiba kan dia ambruk ya, ambruk kayak kakinya itu nggak bisa digerakkan atau gimana? Bukan nggak bisa digerakin, nggak ada tenaga gimana Bang Ale? Jadi kayak lumpuh blek gitu loh. Jadi ini nggak ada daya untuk nopang, gitu loh. Ini kaki nih mama ini ya, ini nggak bisa, les gitu loh. Kayak nggak ada tulang, gimana bahasa orang kitanya gitu. Tuh. Jadi bukannya ini nggak ada tulang gitu, bukannya kaku, lemes aja gitu. Itu bahasanya. Tapi kalau menurut si paranormal atau orang pintar ini, santet apa yang dikirimkan sampai kayak gitu? Jadi sebenarnya inti santetnya yang di pembusukan itu, aslinya itu cuman bonus. Oh. Jadi mau ini cerita ke saya ya. Ya. Itu tujuan ke saya, kalau itu saya kena itu meledak. Tanda kutip buah itu gitu. Iya. Nah karena perempuan ya beda, nggak bisa meledak deh. Iya, makanya tuh, di sekitar area itu sama itunya bau gitu loh. Jadi gara-gara istri saya ngomong sendiri, Pak kok begini gitu loh, agak bau gitu loh. Saya pikir kan namanya perempuan kan kadang ada keputihan kan. Iya. Nggak ada, istri saya belum pernah. Itu loh. Tuh. Dari situ ya udah selesai. Jadi intinya apapun kata dokter, tetap intinya ini bukan penyakit wajar gitu loh. Tapi endingnya tetap harus ke dokter karena ada luka. Ya karena jatuhnya udah ke medis. Gitu loh. Walaupun dari awal pertama dia sakit, medis berbicara gitu loh. Oke. Nah dari medisnya sendiri itu apa kata dokternya? Alergi. Istilahnya. Jatuhnya tetap, jadi dokter kan bingung, pasti bilangnya alergi gitu. Tapi asumsi saya awal ini masalah obat. Asumsi saya gitu sebelumnya gitu loh. Makanya kalau bisa tuh jangan sampai terulang gitu, peristiwa itu. Apalagi kalau kita nggak pernah kenal orang-orang yang model-model teman-teman saya gitu. Berapa uang kita? Kadang ditipu. Beli anu. Yang intinya dia mau ngeruk duit kita. Itu. Jadi jenis ini sebenarnya jenis kejam hitungannya. Dia nggak matiin langsung. Perlahan dia mau kuras dan bikin menderita gitu. Nah, alhamdulillahnya
saya punya banyak temen yang berkecimpung di bidang itu, walaupun saya nggak ngerti gitu awalnya itu. Ini sebenarnya santet kejamnya mau ngabisin harta baru dilewatin. Ini jenisnya gitu loh. Karena mungkin si istrinya Babe Mama ini lagi lemah itu Betul. tadi ya, makanya kena. Terus kalau untuk anak-anak waktu itu ada di rumah itu juga? Enggak, di rumah mbahnya, orang tua saya. Abah, rumah berarti abah. Babe sama istrinya ini tinggal cuma Berdua. berdua. Paling anak kalau mau sekolah ngambil pakaiannya, Mm-mm. kan nggak jauh rumah saya, rumah abah saya gitu loh. Oh, Kan rumah abah saya emang dibikinin khusus kamar buat anak-anak saya gitu loh. Itu. Jadi mungkin kadang repot, saya tinggal berdua-duaan doang gitu loh. Istilahnya ngadepin masalah ini. Itu Bang Ale. jadi setelah itu udah nggak balik-balik lagi itu ya orang yang mau berbuat jahat ke Babe ya. Sebenarnya gini, ini jujur. Mm-mm. Dia tahu nggak bakal berhasil ngerjain saya. Karena gini Bang Ale. Nih, Bang Ale datang ke dukun nih. Kan ditanya siapa nama orang itu dicek Bang Ale. Mm-mm. Nggak ujuk-ujuk dikerjain. Nah, kalau dibilang ini berat, biayanya tambah gede. Itu loh. Jadi dicek dulu. Dia juga udah bilang ini orang berat sebenarnya gitu loh. Bisa saya usahakan, tapi butuh dana lebih besar. Tuh. Jadi nggak ujuk-ujuk dukun santet nerima order, dicek dulu Bang Ale. Ini orang nggak sembarangan loh. Ini berat gitu loh. Tapi tetap dia bohong gitu loh. Bisa saya kerjain tapi butuh biaya lebih besar gitu loh. Untuk maharnya kan. Maharnya. Buat beli ini, buat beli itu gitu ya. Padahal 378. Ada 378-nya di situ. Gitu loh. Dia tahu nggak bakal kena orang itu. Tuh. Iya. Iya, banyak emang persyaratannya. Jadi kalau misal kita kan nggak paham gitu, persyaratannya kamu harus beli contoh misalkan apel jin, segala macem, bulu babi misalkan kayak gitu. Ya kita kan yang awam belinya di mana gitu, Mbah, belinya di mana? Kalau kamu ini bisa Mbah yang beliin, maharnya sekian katanya gitu. Akhirnya karena kita udah percaya, ya udah kita transfer nih, kita kasih uangnya gitu langsung ke si dukunnya gitu. Akhirnya dia yang ngejalanin katanya. Terus ntar ada lagi permintaan kayak gitu ya kayak biasanya ya. Nah udah gitu kan gini, maksudnya kalau orang yang benar punya kemampuan ya untuk membantu ya orang yang kesusahan, nggak ada syarat Bang Ale. Syaratnya cuma air putih. Ya seharusnya ya. Itu. Jadi nggak memberatkan orang. Taruhnya dia nggak bisa beli minuman mineral Mbak Meh. Cukup dari dalam rumah tuh minum. Ya sih ya semestinya ya. Ya memang begitu. Kalau emang niat dia pengen bantu ya nggak ada mahar-maharan ya. Ini kan masalahnya dia punya kemampuan itu memang tujuannya nyari nafkah. Betul. Jadi nggak ada kata ikhlas di sini gitu loh. Itu yang saya pahami gitu loh. Tapi kalau memang ikhlas nggak ada syarat Bang Ale. Kayak kawan saya lah gitu loh. Air putih segelas. Terus kan ada pertanyaan kan gitu loh. Kok cuma air putih bukan itu? Di belakang layar itu dia bermain nyabutin gitu loh. Tanpa dibicara. Itu prosesnya. Gitu loh. Jadi dengan kemampuan batinnya dia bisa cabutin tapi nggak ada gerakan gitu loh. Cuman ngobrol, nggak tuh lagi diambilin gitu loh Bang Ale. Itu istilahnya. Ya, santet entah sampai kapan ya, entah sampai tahun berapa ini santet bakal ada terus. Dari zaman dulu ya ilmu-ilmu dunia perdukunan santet ini nggak hilang-hilang kayaknya. Bahkan di dunia yang masih modern, yang sedang modern kayak gini, masih banyak orang yang melakukan ilmu-ilmu hitam kayak gitu ya. Ya sekarang gimana?
pemimpinnya memberi contoh. Pemimpinnya siapa? Ya kayak mau calon bupati, calon ini datang ke sana itu kan masih contoh yang nggak baik. Betul. Jadi saya bukan ngomong bohong ya. Ketika saya disuruh sama saudara, dia mau jadi calon itu, saya bilang, karena saya punya pengalaman pahit sama orang ini, mau bayar berapa gue? 300 juta sini. Jadi ini bukan kata orang. Saya tahu pejabat-pejabat yang dibilang orang pandai, orang pinter, justru dia ngasih contoh. Ya, banyak sekali kayak gitu, yang apa namanya ngechat kita langsung juga ada yang minta ini dia mau nyalon anggota DPRD, katanya saya butuh kontaknya si Mbah ini, bla 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 bla. Itu banyak banget ya. Orang-orang ya calon-calon pemimpin tapi dia nggak punya nggak punya ilmu gitu, tapi dia pengen jadi pemimpin. Akhirnya ya nyari-nyari lah dukun gitu buat biar dia lolos. Iya. Oke, Babe Maman, cerita yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ya nggak ada lagi gangguan atau orang yang mau berbuat jahat ke keluarga Babe Maman juga istrinya. Dari sini Bang Maman ada yang perlu Bang Maman sampaikan lagi mungkin sebelum kita akhiri, atau yang mau disampaikan pesan dan kesannya? Ada 2 pesan dari saya. Oke. Mulutmu harimaumu, dan yang putih belum tentu bersih, dan yang hitam belum tentu kotor. Oke. Artinya tahu ya teman-teman juga ya, pasti tahu. Jadi gini, tolong jaga ucapan. Ini kan pengalaman pahit saya ya. Yang kedua, jangan lihat manusia itu dari johirnya, penampilannya, kelihatannya yang putih belum tentu bersih, yang hitam belum tentu kotor. Itu masalah johir. Jadi selama ini masyarakat kita tuh melihat orang dari penampilannya, tapi nggak tahu siapa dia yang sesungguhnya. Oke, Babe Maman, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKR, setelah tadi obrolan misteri jejak BPKR bersama narasumber kita, Babe Maman. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak BPKR, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak BPKR. Dan buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik, yang ingin menceritakan langsung pengalaman mistisnya di channel YouTube Jejak BPKR, silakan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Babe, Sama-sama. terima kasih. Nanti kalau banyak yang nanyain Babe Maman minta dihadirkan lagi, nanti cerita lagi. Insya Allah. Masih ada kan ya, Be ya? Banyak Ya. Kopi dulu. Ini Oke. kopi Liong. Be. mantap Iya, ini. Kopi Ini legendaris. kopi cukup legendaris ini. Iya, Babe lahir udah ada dulu nih. Ada tahun 60. Mantap. Wanginya luar biasa. Luar biasa, Be ya. Oke. Sampai jumpa.